Jadi kalau orang Gayo itu penduduk asli Aceh. Maka di Aceh ada pertanyaan yang ditanya ke Sago TV. Kenapa di Aceh ada istilah misalnya Gayori Timfi Ulay? Ya kan? Ulama di Pidi lagi pancuri di Aceh Raya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul saya juga saya baca ini kan. Tapi ini perlu dijelaskan karena itu apa? Supaya ini sebenarnya awalnya begini. Di Gayori, bahasa Aceh artinya adalah tua, seperti uri, kelapa tua. Gayori Timfi Ule artinya orang Gayo itu orang tua, orang lama, penduduk asli. Nah, Timfi karena terlalu banyak beban. Makanya dibalas oleh orang Gayo terhadap orang Aceh yang ada dalam anak-anak waktu main-main sekolah itu disebut Aceh Tengkang, habis perang tinggal rangkang. Nah, ini Aceh Tengkang, habis perang tinggal rangkang. Itu sama anak-anak sampai hari ini masih menjadi olok-olok. Padahal itu bukan bahasa olok-olok. Dulunya kenapa disebut Aceh Tengkang bagi oleh orang Gayo terhadap orang Aceh? Karena di Aceh itu sudah Aceh ini hengkang. Aceh hengkang. Hengkang karena di daerah pesisir sudah ditakluki oleh Belanda. Semua pejuang-pejuang itu mengungsi ke pedalaman ke Gayo. Termasuk Cut Nyadin, Cut Mutia, Sultan Muhammad Daud. Itu semua mengungsi di sana. Maka disebut Aceh hengkang. Habis perang, sudah selesai perang, tinggal rangkang. Orangnya sudah mengungsi ke sana. Nah, jadi ini sebenarnya walaupun itu ngomong hari-hari oleh anak-anak, sebenarnya artinya arti. Jadi kalau orang Gayo itu penduduk asli Aceh. Maka di Aceh ada disebut dulunya dalam syair. Dan sekarang menjadi syair lagu Rafli. Sebenarnya diambil dari Hamzah Fansuri. Disebut misalnya suku Lertoh Ba Anek Terang, suku Jasandang Jerah Haleba, suku Tuk Bate Na Bacut-Bacut, suka imumpet yang gok-gok dunia. Ini sebenarnya artinya adalah suka 300. Itu orang Gayo asli. Dilambangkan kepada Merah Johan. Anak Adi Genali. Yaitu 300 pasukan dari kerajaan Lingga, 300 orang. Membantu kerajaan Aceh di Bandar Aceh ini menyerang kerajaan Hindu. Hindu Indrapuri itu. Mereka Hindu oleh kemudian diislamkan negeri ini. Yang dipimpin oleh Merah Johan. Dialah menjadi Sultan Aceh pertama yang bergelar Sultan Johan Shah Dhilullah Fil Alam. Beliau ini karena berasal dari Gayo disebut Suke Lerto. Orang 300 suku asli, orang suku asli ini. Yang kemudian suku Jasandang ini adalah orang India. Suku Tok Bate orang campur-campur ini. Sedangkan suku Imumpet orang-orang Arab yang datang ke sini. Makanya di Aceh, kalau kita baca buku Falangan Directing Aceh Vanheit Sultanat, Sultan yang hukum Islam pertama berlaku di Aceh, karena konflik antara penduduk asli di Aceh orang Gayo, orang Batak, Gayo ini, orang Batak berada di Lam Leot Indrapuri, orang India berada di Tanah Abang Selimum. Sehingga oleh Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Qahar, beliau berkuasa 1535-1565. Beliau memberlakukan hukum Islam pertama di Aceh. Yaitu menghukum si India ini yang telah mengganggu gadis orang penduduk asli ini. Yaitu orang Batak ini, orang Gayo ini. Di Lam Leot Indrapuri. Jadi Gayo itu bukan di sana. Begitu juga kisah-kisah misalnya Batak makan orang. Itu bukan kisah yang ada di Danau Toba. Kisah itu ada di Lok Sumawai. Tercatat dalam kisah perjalanan Marco Polo. Waktu dia berada di Pasai dan tinggal di Pasai selama 6 bulan, dia kemudian lihat orang India tiap hari menipu orang Batak, penduduk asli orang Gayo ini. Sehingga disebut oleh Marco Polo, orang India ini big liar, penipu ulung. Ya kan? Artinya orang Gayo, orang Batak tidak tahan melihat ini. Akhirnya dibunuh si India ini dan dimakan. Maka disebut orang Batak makan orang. Jadi kejadian itu di Lok Sumawai, penduduk asli Aceh pada saat itu. Jadi baru kemudian
yang asli ini datang orang dari Arab, dari India, dari Timur Tengah di sini, kawin dengan penduduk asli, lahirlah orang Aceh sekarang ini. Jadi Aceh yang ada sekarang ini bukan suku sebenarnya, ada bangsa-bangsa Aceh. Perkawinan pendatang dengan penduduk asli, orang Batak dan orang Gayo ini. Maka hilang suku di Aceh. Dulu di Aceh ada suku juga, ada marga juga. Hilang marganya dengan datangnya Islam. Jadi Islam inilah yang menyatukan orang Aceh. Jadi kalau orang Aceh tidak ada Islam, dia sudah selesai bersatu orang Aceh sebenarnya. Tapi Islam itu dalam konteks, jadi Islam dibawa itu dalam konteks budaya, maka tidak ada konflik. Bukan dalam konteks Islam dengan kekerasan. Maka di Aceh, Islam itu kenapa tidak pernah ada konflik sesama Islam dulunya? Karena Islam itu dibawa dalam pendekatan budaya. Maka pernah ada konflik di Aceh waktu Islam dibuat dengan pendekatan teks yang dilakukan oleh Nurdin Ar-Raniri. Tapi kemudian tidak lama beliau berada di Aceh 1638, 1644 beliau telah terpaksa meninggalkan Aceh. Kenapa? Karena beliau memaksakan fatwa dia kepada di kerajaan Aceh dengan mengkafirkan penduduk-penduduk dengan ulama-ulama yang ada di sini. Kemudian baru beliau keluar 1644, 1661 datang Syekh Abdul Rauf, baru kemudian dikembalikan lagi harmoni dalam masyarakat Aceh yang tidak melihat perbedaan suku dan kaum bersatu dalam bingkai keislaman yang rahmatan lil alamin.